Bab 21. Nikah bareng. Apa? Kamu bercanda kan? Apa ini rencana kamu untuk merebut hatiku? Oh ya Tuhan, Jab. Aku sangat ingin membencimu melihat sifat picikmu sekarang. Deandra menghela berat, lalu pergi begitu saja meninggalkan pria itu. Ia muak terus dicurigai dan terlihat buruk di mata Jafir. Sebesar apapun upaya dan ketulusannya tanpa mengharap sesuatu dari pria yang dicintainya, ia tetap tampak sebagai wanita murahan yang licik dan kejam. Senang melihat orang lain menderita, padahal rasa sakit yang kini Japir rasa juga melukai hatinya. Bagaimana tidak, dia sudah merelakannya pergi dan berharap kebahagiaan pria itu. Namun kenyataannya kepergiannya ketika mengorbankan perasaannya sendiri berakhir sia-sia saja. Dek, tunggu. Kini Japir yang bergantian mengejar Deandra. Langkah Deandra semakin cepat. Ia enggan berhenti dan meneruskan obrolan dengan Japir yang hanya membuatnya makin frustrasi. Dia bahkan sudah menceritakan apa yang terjadi pada mamanya, tapi seolah semua itu tak penting dan Japir menganggapnya sebagai sandiwara. Sekarang dia mengejar pasti hanya untuk menginterogasinya. Percuma bicara jika tidak pernah dipercayai. Dasar pria egois, nengkusnya di sela langkah. Kini ia sudah dekat ke kamar Tante Rania. Kaki perempuan yang mengenakan pakaian syar'i itu memelan saat tampak di kejauhan Bapak Azalia pergi dengan tergesa. Ia lalu melongok ke jendela kamar pasien yang Mama Japir tempati. Tampak ramai, rupanya ada orang yang berkunjung di sana. Deandra menghela napas berat. Saat itulah Japir sudah mensejajarinya. Lelaki itu juga menghentikan langkah. Matanya sontak melihat ke arah Bapak Azalia yang juga bapaknya yang bergerak menjauh ke arah berlawanan dengan posisinya berdiri sekarang. Dasar pengecut, gumamnya dengan nada menekan. Deandra seketika menoleh mendengar ucapan Japir. Meski ia melihat kemarahan dari mata pria itu, ia tak mau peduli dan kembali melangkah ingin menjauh darinya. Akan tetapi Japir yang menyadari itu, lekas meraih tangan wanita yang dikejarnya dari tadi. Tunggu, kita harus bicara. Deandra menoleh dan menatap tajam pada pria itu. Sebuah tatapan kesal karena sikap Japir yang seperti anak-anak. Apa? Apa gunanya kita bicara jika semua yang kukatakan tidak kamu percayai? Tandas Deandra sembari menarik tangannya kasar dari Japir. Namun Japir tak melepaskannya dengan menahan tangan Deandra kuat-kuat. Tak peduli Deandra berusaha keras berontak darinya. Oke, aku akan berusaha mempercayaimu, Dek. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Japir memaksa. Wanita cantik dengan polesan make up tipis itu mengembus berat. Lepaskan. Matanya berpindah dari menatap kedua mata Japir ke arah tangannya yang dicengkeram pria itu. Sebuah tatapan penekanan agar Japir melepaskannya sekarang juga. Dengan begitu kita bisa bicara. Oke, Japir menyerah. Sebenarnya dia sendiri sadar jika yang dilakukannya adalah kesalahan. Tapi jika tidak memegangi Deandra erat-erat, wanita itu pasti sudah kabur dan tak mau bicara dengannya. Japir mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai penegasan bahwa ia menuruti keinginan Deandra. Dia tak akan menyentuh dan memaksanya sekarang. Melihat pria itu menurut dan terlihat lebih jinak dari sebelumnya, Deandra mengeluarkan ponselnya, lalu membuka galeri di benda pipi itu untuk diperlihatkan pada Japir. Japir mengerutkan kening melihatnya. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang akan dilakukan Deandra sekarang dengan ponselnya. Walau begitu, ia mencoba bersabar menunggu. Lihatlah ini. Deandra menyodorkan ponsel yang memperlihatkan sebuah gambar. Tampak gambar obat-obatan tertera di atas layar. Deandra mengambil gambar obat-obatan itu saat antre di apotek. Ia pikir gambar itu akan berguna nantinya di saat-saat mendesak seperti sekarang. Kamu bisa periksa sendiri untuk sakit apa obat-obatan ini. Deandra mengatakannya dengan perasaan miris. Japir menatapnya dalam-dalam, walau ia tak mengerti mengenai kandungan obat-obatan tersebut. Aku akan mengirimkannya ke nomor kamu, Mas.
Wanita ayu itu lalu mengangkat ponselnya ke atas. Dia tahu bahwa Japir tidak menyimpan nomornya, meski dulu pernah mengirim pesan ke ponsel pria itu atas permintaan Mama Japir. Lelaki yang masih bingung itu diam saja. Setidaknya dia lega, karena Deandra punya pemikiran membagi gambar itu, hingga ia bisa memeriksanya nanti dengan bertanya pada dokter atau temannya yang ahli farmasi dan tahu mengenai obat-obatan. Deandra lalu sibuk menggeser layar ponselnya ke samping dan ke bawah. Aku sudah mengirimkannya. Sekarang terserah padamu mau percaya atau tidak. Ia pun berjalan meninggalkan Japir menuju ruangan di mana Rania dirawat. Sudah saatnya Deandra pamit, karena sekarang sudah ada keluarganya juga Japir yang sudah tahu kondisi sang mama sebenarnya. Wanita itu yakin bahwa setelah ini Japir akan lebih memperhatikan sang mama. Japir tampak lesu. Ucapan Deandra yang tak main-main menjadi sebuah pukulan berat lagi untuknya. Belum juga kesedihannya tentang hubungannya yang telah hancur dengan Azalia. Kini ia mendapat fakta bahwa sang mama sedang sakit parah. Dirogohnya ponsel dalam saku. Ditatapnya nomor baru yang masuk dan mengirim gambar untuknya. Nomor yang sudah pasti adalah milik Deandra. Ia pun berinisiatif mengirim nomor itu pada temannya. Gun, tolong beritahu aku, obat-obatan ini untuk sakit apa? Sen, pesan itu telah terkirim. Centang 1 abu, tanda ponsel orang di seberang sana sedang tidak aktif. Atau Gunardi sedang mematikan data. Entahlah, setidaknya Japir sudah mengirimkannya dan tinggal menunggu jawaban. Ia pun melangkah menyusul Deandra masuk ke kamar Rania, bergabung dengan om dan tantenya yang juga adalah orang tua Afif. Baru saja ia masuk ke kamar, Deandra sudah mencium tangan Mama Japir lalu 2 orang tua lain di ruangan itu. Makasih dek, hati-hati di jalan. Ia lalu berjalan keluar. Perempuan itu pura-pura tak melihat pada Japir ketika mereka berpapasan. Padahal Japir terus memperhatikannya sejak tadi. Ini sudah malam. Apa tidak apa-apa dia pulang sendiri? Celetuk Mama Afif. Ia melirik pada Japir, satu-satunya orang yang memungkinkan untuk mengantar tamu Rania itu. Mama Afif pikir wanita anggun yang sedari tadi menjaga Rania adalah calon istri Japir. Itu Rania ingin menimpali. Dia sudah terbiasa naik mobil sendiri saat lembur di kantornya. Japir menyela ucapan sang mama mengenai Deandra. Oh begitu, Mama Afif manggut-manggut. Kamu beruntung mendapat gadis lembut dan agamis seperti dia, Jaf. Papa Afif ikut bicara dan berkomentar mengenai Deandra. Rania tersenyum mendengarnya. Deandra memang sebaik itu. Ya om, syukurlah. Japir tersenyum tipis. Lebih baik orang tua Japir berpikir begitu. Jadi mereka tak akan kepikiran dan curiga bahwa Afif akan menikahi mantan istri sekaligus adiknya sendiri yang sudah hamil. Senyum Rania semakin lebar mendengar respon dari putranya. Tampaknya Deandra tadi telah meluluhkan hati Japir. Entah dari sikapnya yang terlalu peka atau dari kata-kata yang disampaikan pada Japir. Kalau begitu kamu nunggu apa, Jaf? Nikahi dia sebelum disambar pria lain. Zaman sekarang sulit mencari gadis baik-baik yang agamis begitu. Mana sudah mandiri. Mbak Rania juga pasti senang ada teman di rumah. Tante dengar kamu sibuk bekerja sampai jarang sekali ada di rumah. Mama Afif menasehati. Ya benar, apa yang kamu tunggu? Afif pun kalau sudah punya calon pasti om suruh cepat-cepat menikah. Papa Afif menimpali. Wah iya om, sepertinya Afif juga sudah punya calon. Apa perlu kami nikah bareng biar ramai? Ceplos Japir, memanfaatkan obrolan tentang menikah. Rania melebarkan mata, tak menyangka Japir akan mengatakan hal itu. Apa itu artinya Japir sudah membuka hati untuk Deandra?